Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Didik Petani Pemula yang selalu standby seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk madu. Oke bos, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali ke lahan lagi dan kembali bisa bikin video lagi. Nah, di video kali ini bos, kita akan bahas tuntas dan juga praktek di lahan salah satu cara untuk memberantas rumput darurat dan secara tepat sasaran, dan pastinya insya Allah aman untuk lahan kita bos. Jadi intinya lahan kita ini sudah mulai tumbuh rumputnya ya. Nah, sebagian sudah ada bunganya rumputnya dan sebagian juga belum. Ini sudah kemarin sudah kita potong rumputnya, tapi ya itulah tumbuh lagi karena di curah hujan yang cukup lebat beberapa hari ini. Kemudian kita sudah masuk di musim hujan, pastinya rumput itu akan cepat sekali tumbuh itu bos. Nah, tumbuhnya rumput yang begitu cepat itu terkadang membuat kita kewalahan untuk membersihkan lahan kita. Kemudian kita juga terbatas tenaganya gitu ya. Jadi hari ini kita akan semprot herbisida bos, dengan cara yang cukup aman gitu bos. Nah, cara ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan dulu ya. Untuk tahun kemarin kita sama sekali tidak semprot herbisida. Jadi untuk kali ini karena waktu kita juga terbatas gitu bos ya untuk pengolahan lahan. Jadi untuk mempersingkat waktu kita semprot herbisida. Tentunya kita pakai herbisidanya yang kontak. Nanti kita sepil bahan aktifnya, jenis herbisida apa saja, dan kita akan pakai ini bos. Kita pakai agen hayati ya, nanti sekalian kita sepil pakai apa. Oke. Nah ini bos, hari ini kita pakai 4 bahan bos ya. Nah kok banyak banget, biasanya kalau kita semprot herbisida itu cukup 1 aja gitu ya, atau 2 pakai pelekat gitu. Nah hari ini ceritanya kita kalau dalam peribahasa itu sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah kita sekaligus membersihkan rumputnya, kemudian sekaligus kita kasih agen hayati, bakteri ya, kita kasih bakteri ke lahan kita. Nah, bakteri ini termasuk pembenah tanah seperti itu bos. Nah kita sepil satu persatu. Pertama kita ke herbisidanya dulu ya. Jadi herbisida yang kita gunakan pastinya yang kontak bos. Nah merek dagang terserah, yang penting kita pakainya herbisida kontak dengan bahan aktif paraquat diklorida seperti ini. Nah ini beberapa merek itu bahan aktifnya sama, cuman mereknya berbeda gitu bos ya. Kalau merek saja terserah teman-teman, yang penting herbisida kontak, kemudian aman di kantong bos, lebih murah gitu harganya. Nah ini kita pakai herbisida kontak. Yang kedua kita pakai dekomposer. Nah, jadi kalau teman-teman tahu EM4 ya, EM4 ini sama dengan EM4, cuman ini ada tambahan-tambahan sedikit ya. Nah kita pakai M21 ini sama ya, mikrobakteri pembenah tanah. Jadi ini adalah bakteri yang ditangguhkan atau ditidurkan, bakterinya masih tidur. Kemudian ini kandungannya ada beberapa kandungan ya, ada beberapa kandungan kalau teman-teman baca. Nah yang nomor 1 itu ada bakteri lactobacillus dan bakteri-bakteri yang lain yang biasanya terdapat di dalam ini ya, EM4 kalau teman-teman baca. Kemudian nah keuntungan kita kalau pakai ini ada di poin kedua bos. Ini ya, gambarnya agak ngeblur. Nah itu di poin kedua ada trichoderma. Nah trichoderma sudah pernah kita bahas ya. Trichoderma adalah salah satu jamur bos ya, jamur yang menguntungkan tanaman kita. Kemudian ada juga bahan-bahan yang lain seperti penambah N, pelarut P, dan juga yang lain-lain. Jadi selain kita menyemprot rumputnya atau membasmi rumputnya, jadi kita pakai ini ya, pembenah tanah sekalian. Nah pertanyaannya, apakah bakterinya tidak mati kalau dicampur dengan herbisida? Kalau kita pernah lihat di beberapa literasi, bakteri yang EM4 ini ya, kalau dicampur dengan
fungisida. Kalau dicampur dengan herbisida yang kontak itu masih tergolong aman bos. Tapi kalau yang sistemik biasanya bakterinya mati gitu bos. Jadi untuk teman-teman yang ingin meniru, saran saya kalau mau pakai pembenah tanah di tanah kita, kalau didobel pakai herbisida, saran saya pakai yang kontak biar lebih aman. Kemudian yang kedua, yang kedua ini sebenarnya kalau botolnya kita lihat ini pelekat bos ya, tetapi di dalamnya ini sebenarnya molase atau gula tetes. Fungsinya gula tetes ini apa? Untuk makanan dari bakteri ini ya, karena ini bakteri yang ditangguhkan. Jadi kita kasih gula tetes ini, gula tetes untuk menghidupkan, kalau istilahnya menghidupkan bakteri ini, membangunkan gitu ya, bukan menghidupkan, membangunkan, karena dia ini masih setengah tidur. Jadi kita bangunkan dengan molase atau gula tetes. Boleh kita pakai gula pasir juga boleh. Jadi nanti dicampur, diaduk dulu biar dia ini ya bangun tidur ya, biar dia bangun dari tidurnya bakterinya. Oke, untuk yang keempat kita pakai ini bos. Nah, ini jarang dijual ya, jarang dijual. Kalau teman-teman mau beli online ada saja. Jadi ini bentuknya tepung. Kalau teman-teman lihat ini lebih ke ini ya, apa, kalsium atau dolomit ya, lebih ke dolomit. Ada kandungan MgO, magnesium, kemudian kalsium dan juga H2O atau air. Kemudian juga ada microbial population. Jadi ini juga ada mikrobanya bos ya. Hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan E4. Ini juga ada mikrobanya, kemudian ada kalsium dan juga H2O. Jadi kita sekali jalan itu 3 aktivitas. Pertama kita untuk pemberantasan ini apa, rumputnya dengan herbisida. Kemudian kedua kita pakai pembenah tanah, perombak tanah, penambah bakteri di tanah kita supaya subur gitu ya, supaya makin subur. Kemudian yang ketiga kita pakai ini, anggap saja ini dolomit. Jadi salah satu fungsinya untuk dolomit adalah menetralkan pH tanah gitu bos. Jadi kita sekali jalan ada tiga aktivitas atau 3 manfaat yang kita peroleh gitu bos. Nah kemudian aplikasi kita pakainya semprot gendong kayak gini aja bos ya. Pakai sprayer yang digendong seperti ini, jangan pakai yang sancin. Nah, karena apa? Kalau pakai sancin itu terlalu ini, terlalu berkabut gitu bos ya. Untuk hasil semprotnya, khawatir kita terlalu keras, terlalu berkabut, khawatir kita herbisidanya itu malah nempel ke daun jeruk gitu. Jadi nanti biar lebih aman kita pakai yang semprot gendong ini saja. Semprot gendong ini biasanya rata-rata isinya itu sekitar 16 liter. Nah untuk dosisnya bos, untuk dosisnya herbisida kita kasih 2-3 tutup saja, 2-3 tutup. Kemudian M21 atau dekomposernya kita kasih 2 tutup, 2 tutup ini ya, 2 tutup herbisida ini, atau kita pakai takaran 50 ml itu kita anggap 100 ml lah kalau 2 tutup ya, 100 ml. Kemudian untuk molase atau gula tetes kita pakainya 1 tutup saja. Sedangkan untuk dolomit ini kita pakai 2-3 sendok, 4 sendok juga boleh gitu bos. Nah kalau teman-teman ada yang tanya apakah aman cak diaplikasikan di bawah batang jeruk herbisida itu, selama ini pengalaman kita aman-aman saja ya, karena kita pakai yang kontak gitu. Kalau yang sistemik kita memang belum pernah pakai di bawah apa, pohon jeruk, karena kita juga khawatir kalau kita baca-baca literasi, karena katanya kalau yang sistemik itu beberapa bakteri atau mikroba itu bisa mati, jadi mengurangi kesuburan tanah kita. Nah cocoknya kalau yang sistemik itu di lahan kosong bos. Kalau di sayur itu sebelum tanam ya, sebelum tanam, jauh sebelum tanam, sebelum pengolahan lahan itu kita semprotkan herbisida yang sistemik supaya rumput-rumputnya mati gitu. Tapi kalau ada tanamannya gini, ya saran saya pakai yang kontak saja, itu kemungkinan lebih aman. Karena pengalaman kita selama ini kita pakai yang kontak itu alhamdulillah aman-aman saja. Yang penting nutrisinya tetap tercukupi gitu bos ya, terutama untuk pupuk kandangnya.
untuk pupuk kandangnya. Jadi pupuk kandang yang kita taburkan kemudian kita tambah dekomposer, ini dia sebagai perombak bahan organik. Nah, jadi nanti ceritanya dekomposer atau mikrobanya dia akan merombak atau mengurai dari pupuk kandang atau kotoran kambing sudah kita tabur di bawah kanopi itu, karena kita semprotnya ke tanah ya gitu. Nah itu bos aktivitas kita pada sore hari ini. Nah usahakan kalau kita semprot yang ini herbisida yang plus mikroba tadi, waktunya sore hari aja bos. Karena apa? Kalau pagi hari takutnya mikrobanya juga kena panas juga mati gitu bos. Jadi ada selang waktu untuk diadaptasi di lahan kita. Kalau kita semprotnya sore hari jam 2 atau jam 3, dia ada selang waktu sampai pagi supaya dia bisa adaptasi dulu di lahan kita. Nah nanti akan kita sepil terus bos ya, hasilnya seperti apa, apakah aman, apakah berpengaruh kepada tanaman kita. Insya Allah nanti akan kita sepil terus, kita akan update terus kondisinya seperti apa. Kondisi terakhir seperti ini alhamdulillah sudah muncul buah ya. Kalau di lahan ini alhamdulillah sudah buahnya sudah sebesar kelereng seperti ini. Nah, sudah cukup lebat buahnya di lahan yang ini bos ya. Nah seperti ini masih belum terlihat, nanti kalau sudah besar. Nah kalau sudah sebesar ini pasti sudah terlihat nanti. Oke nanti kita update terus bos, kita lanjut aktivitas, tinggal 1 peta aja bos. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama dulu tani jeruk dimanapun berada. Silakan sobat jempolnya, like, subscribe, komen, dan terus pantengin channelnya Cak Didik Petani Pemula supaya tidak ketinggalan informasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam satu bara. Tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.